ويا أرحم الراحمين. وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا جامع الناس لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. عين فيه على القيام والصيام وقراءة القرآن وحفظ البصر وحفظ اللسان يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. بجودك آمين وبامتنانك آمين يا خير مسؤولين يا الله. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار أجمعين. اللهم اغفر لنا بكرامك أجمعين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Andi Ilham.
أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Haji Andi Irhan SPDI SH, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah tercurah dari kepada kita semua. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang membaca zikir ini di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali, maka tidak akan ada bahaya yang akan memudaratnya. Bacaan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah. Tausiah subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Haji Andi Irhan SPDI SH. Mari kita dengarkan dan kita simak tausiah subuh beliau. Mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh nyaman lauk botok. Yang bilang cakep tidak kompak. Sungguh nyaman lauk botok. Banyak dijual di bulan puasa. Kita semua datang ke masjid ini, saya rasa semua ngantuk. Tapi insyaAllah semua akan bernilai pahala. Ya Rabbal, sungguh berkah di bulan puasa. Macam-macam kue ada, apalagi kue bingka. Betul? Karena kita datang, insyaAllah bernilai pahala, pasti kita akan dimasukkan dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwalu bila imtida. Jami'atus syifati awliya bi'izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala al-imam ahli siddiqi wal wafa utbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairud dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardi was sama. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha
وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتساهلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أحبائي الكرام جميع إخواني وإخواتي في الله, para habaib, para masyayikh, para asatiz wal asatizat, umara yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus takmirul masjid, pengurus Masjid Darul Muttaqin, semoga disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga apa-apa yang diniatkan dan dihajatkan dikabulkan oleh Allah, dan semoga keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Begitu pula jajarannya, yang mohon maaf saya tak sebutkan satu persatu, Pak Haji, Bu Hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, imam-imam masjid, mungkin ada takmir-takmir masjid yang lain yang hadir pula. Tomato kumanan melebih kurang 5 kundre. Hadirin hadirat, shaimin shaiman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, dan calon-calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ini Ustadz yang ke-16. Yang tadi Ustadz yang ke-16 di Darul Muttaqin. Tentunya Ustadz-ustadz yang lebih pandai, lebih cerdik, lebih alim sudah kita dengarkan dengan seksama, dan sudah kita ambil keberkahan dari ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebelumnya bermanfaat bagi kita semua. Saya mungkin paling mengulang-ulangi saja, karena kata ulama, paham kaji itu karena diulang-ulang. Apalagi kalau sudah tua-tua, kadang-kadang udah banyak lobet dah. Baterai itu sisa 2 batang. Pagi ngapal, sore dah hilang. Sore ngapal, malam dah lenyap dah. Tapi anehnya duit 100.000 tak pernah lupa. Alhamdulillah. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik dan saat ini Allah Ta'ala masih memilih kita, masih maukan kita, masih sibukkan kita, masih gerakkan kaki dan hati kita untuk datang ke masjid. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, karena kalau menurut saya, membuka mata ketika subuh itu lebih berat daripada mengangkat semen 50 kilo. Betul Bu? Kadang-kadang ibu-ibu pun nak masak tempoyak jadi masak belacan, saking beratnya subuh ini. Tapi itulah keutamaan di bulan suci Ramadan, apalagi di subuh-subuh, dia besar sekali keutamaannya. Karena di subuh ini disebut Nabi ada keberkahan-keberkahan, tidak disebut di waktu-waktu yang lain. Di asar tidak ada disebut,
Di zuhur tidak ada disebut. Waktu maghrib tidak ada disebut. Hanya waktu subuh saja. Sampai Nabi berdoa khusus untuk kita semua ni. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa khusus itu Pak, yang disampaikan Nabi kepada kita. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya ya Allah. Itu. Jadi kita ni sebenarnya yang bangun subuh ni, yang solat subuh berjamaah, kemudian yang duduk tidak balik ni, mendapatkan doa khusus dari orang yang spesial, orang yang maksum tanpa dosa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tak kira-kira ibu dapat doa dari Nabi ni? Betul? Kita ni Bu, nama kita yang disebut sama presiden yang kita senang? Tak? Cobalah tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan di dalam TV, oh saya senang solat di Masjid Darul-Muttaqin. Dan bukan hanya per orang, seluruh jamaah Darul-Muttaqin pun senang dengar. Bawa yang menyebutkan Prororo. Prabowo ke Prororo? Prabowo. Selalulah. Proro ke Prororo ke. Yang penting oke gas lah ya. Oke gas, penting nyantri gas. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi belum kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80%. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa aliyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, semoga dengan berselawat di pagi ini Engkau memberikan rahmat kepada kami sehingga Nabi-Mu mau mensyafaati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, jumpakan kami kepada kekasih kami yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebelum kami meninggal ya Allah. Amin ya Allah. Walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah. Amin ya Allah. Kami cinta kepada Nabi kami sayang kepada Nabi kami. Apalagi Engkau merelakan kami untuk mendapatkan syafaat kepada Nabi-Mu ya Allah. Inilah yang kami nanti-nanti, inilah yang kami tunggu-tunggu ya Allah. Dan mudah-mudahan kami yang duduk di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, Bapak Ibu, shaimin, shaimat rahimakumullah. Saya ingin bercerita begini Pak. Dalam kitab Fawaidul Mukhtara itu ada ceritanya perempuan orang Majusi. Jadi dia ini Majusinya tuh betul-betul kental. Kemudian dia ini punya anak. Anaknya ini di bulan suci Ramadan itu betul-betul tidak menghormati orang Islam. Dia makan, dia minum di depan orang Islam. Nah si emak tadi ini ngamuk, marah, dan emak mengatakan, kau ini tidak menghormati orang-orang Islam. Siapa yang mengajarkan kau seperti ini? Anak itu pun diam, dipukul habis-habisan. Nah, anak itu dipukul habis-habisan. Anak itu dipukul habis-habisan. Yang bercerita, dia ini Allah masukkan dalam surga Pak. Ini ibu ini masukkan dalam surga. Padahal dia orang Majusi. Kemudian ibu ulama pun tanya, apa yang menyebabkan sehingga engkau dimasukkan Allah dalam surga? Apa kata dia? Saya ini diberikan kesempatan oleh Allah menjelang sakaratul maut saya untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya dengan detik-detik terakhir di waktu saya takzim dengan bulan suci Ramadan. Akhirnya saya dimudahkan oleh Allah untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kemudian Allah masukkan di dalam bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa saja yang ada hubungannya dengan Allah pasti Allah muliakan. Contoh, Bapak Ibu mungkin pernah pergi haji atau pernah pergi umrah. Di situ di Ka'bah itu ada benda yang namanya batu. Namanya batu apa? Batu Hajarul Aswad. Kenapa dibilang Hajarul Aswad? Nah, batu hitam. Batu artinya hajar. Aswad artinya apa? Aswad artinya hitam. Hajarul Aswad batu hitam. Saya kalau dengar nama Hajarul Aswad ini teringat pula cerita kawan saya. Ada orang Arab, dia datang ke Indonesia naik taksi. Begitu dia naik taksi, jadi ini orang Arab ni kayaknya sepertinya keburu-buru mau jumpa orang. Karena dia ni orang Arab belum pandai bahasa Indonesia. Dalam perjalanan itu orang Arab dia nengok ada batu. Dia bilang hajar, kata dia. Hajar. Si supir ni tahunya kalau hajar ni lajulah kan. Dia hajar dalam naga semua. Ujung-ujung dia beri pula batu ni kan. Dia bilang hajar lah. Rupanya hajar itu batu. Aswad itu aswad pita. Patutlah Pak Ustaz, ada orang kampung saya namanya si Aswad, rupanya terlegang. Aswad nama. Baik.
Bapak yang dirahmati dan dicintai Allah, saya ingin katakan bahwa itu batu satu putih di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang datang nak mencium itu bukan hanya orang Teluk Pegadai. Yang nak cium batu itu bukan hanya orang Sungai Kupa. Yang nak cium batu itu bukan hanya orang Jeruju. Yang nak cium batu itu orang seluruh dunia. Saking susahnya berdesak-desakan, sampai-sampai itu perempuan pun nak ikut cium, padahal sebenarnya mencium batu itu hanya sunnah. Kehormatan itu suatu kewajiban yang mesti dia jaga. Maaf, kadang-kadang perempuan pun tak tahu diri, tak bisa dia menjaga kehormatannya. Namanya kita kalau dah berdesak-desakan tu Mak, kan bahaya tu. Kalau ibu berdesak-desakan dengan sama-sama perempuan masih aman. Ini berdesakan dengan wak kacau, dengan wak main. Wak main ni sukalah kena pula mak jaga cantik kan. Begitu desak-desak cantik ni kata dia, tak bisa ni, hilang cerita nak cium batu, nak cium dia pula. Banyak begitu. Jangan katakan di Mekah itu tidak ada iblis. Jangan katakan di Mekah itu tak ada setan Pak. Dulu Mekah itu dikelilingi dengan ribuan patung Pak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manna dan lain sebagainya. Nah sekarang kata ulama itu patung-patung memang tak ada secara fisiknya, tetapi secara non fisiknya itu sebenarnya banyak batu-batu yang sekeliling Ka'bah yang tidak kita tengok, yaitu iblis yang senantiasa menggoda kita ketika kita tak tahu. Macam mana tidak digoda Pak? Kadang-kadang kita tengok orang Arab tu mancung-mancung, begitu tengok bini kita terkesop pula hidungnya. Ya kan? Nak 7 kali berputar jadi 8 kali jadi lah. Allah Akbar. Tak usahlah kita munafik. Pastilah kita pengen cari yang cantik. Untung tak bini tu ikut. Begitu dia jelim sikit, nak getik telinga itu kan. Kalau bini tak ikut, wassalam lah tidak. Jadi hilanglah cinta dia tawaf juga. Bapak Ibu yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berebut orang nak cium Hajarul Aswad. Padahal ini hanya sekedar batu Bapak. Kalau kita pikir batu bidananya lebih banyak, kenapa itu tidak kau cium? Itu ada tak kucing Pak Ustaz. Batu sana itu wangi. Ya Allah, saya sering sampaikan dalam manasik haji dan manasik umrah. Kebetulan memang Allah titipkan saya untuk membimbing jemaah haji dan umrah. Maka ada poin-poin memang Bapak Ibu yang mesti pahami bahwa ada syarat rukun di dalam tawaf itu yang memang mesti kita laksanakan dan tidak boleh tidak dijalankan. Artinya kalau kita tidak tawaf, tidak mengikuti tawaf dengan benar dan betul, maka tawaf kita tidak sah. Nah salah satunya kita tawaf. Kadang-kadang saya tengok jamaah itu sambil bertawaf sambil memegang Ka'bah, dan itu tidak sah tawafnya Pak. Bukannya membatalkan tawafnya ketika memegang Ka'bah, tetapi posisi Anda ketika itu sambil memegang, sambil berjalan, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau Anda memegang Ka'bah, kemudian Anda stop, maka itu yang betul. Tawaf itu kan artinya berkeliling 7 kali putaran. Jikalau Anda pegang Ka'bah, kemudian Anda berkeliling, maka tidak bisa membatalkan di tawaf itu sendiri. Nah, mengelilingi Ka'bah dan tidak menyentuh daripada Ka'bah. Dan kemudian tidak dianjurkan memang untuk menyentuh Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu rata-rata di kiswahnya itu ada minyak wangi, dan jika kita menyentuh minyak wangi, kita akan membayar
membayar dam. Dam itu apa? Dam itu darah. Maksudnya bagaimana? Satu ekor kambing yang disembelih menumpahkan darah. Kemudian hijr Ismail itu yang bulat itu Pak, itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Itu tak boleh dipegang selama kita tawaf. Nah, makanya kadang-kadang kita ini tergoda dengan orang megang, kita nak megang kan. Kemudian kita lihat orang masuk dalam hijr Ismail pun kita nak masuk kan. Padahal kita belum selesai 7 kali putaran. Ini tentang manasik yang disampaikan nantinya jika Bapak Ibu pergi haji ataupun pergi umrah. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu segera berangkat ke tanah suci, haji ataupun umrah. Furodah sekarang itu teragak mahal kenapa? Furodah sekarang itu ya lebih kurang 300 juta kan? 300 juta bagi yang punya duit. Tak ada perjemaah. Kalau yang tak punya duit, man shalla subhi fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa ka'anda yazkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan enggak mesti tarik tasbih. Enggak mesti tarik tasbih. Dia duduk ngaji Quran pun berzikir. Kemudian dia duduk mendengarkan taklim ini pun berzikir. Ini namanya khalaqul zikir. Summa yusalli raka'atain, kemudian dia solat dua rakaat. Nah, yang ini kita Nabi, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bagi yang tak punya duit, sering-seringlah datang subuh sini dengan kajian. Yang tak punya duit, InsyaAllah saya yakin Bapak Ibu semua punya duit. Yakin saya. Dan Bapak Ibu semua punya tanah. Tanah itu ya bisa diinvestasikan, bisa dijual. Tapi ada tips sering saya sampaikan. Kalau Ibu kepengen berangkat haji dan umrah, banyak-banyak baca surah Waqiah. Banyak-banyak baca surah Waqiah. Setiap malam dan tusibu faqatan abadan. Tidak akan dipicikan rezekinya selama-lamanya. Artinya akan Allah mudahkan rezekinya untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan wasilah daripada surah Al-Waqiah. Setiap malam itu dibaca. Kemudian ada ibu-ibu bilang, Pak Ustaz, saya sudah 3 tahun baca Waqiah, belum berangkat. Kalau surah Waqiah tak memberangkatkan, dia pakai surah tanah. InsyaAllah berangkat. Entah tanah siapa, terserahlah. Tanah Tuhan kan banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, kita tengok bagaimana batu di jalan dengan batu Hajar Aswad. Kenapa batu di jalan tak ada orang nak cium? Bahkan batu di jalan tak ada orang nak ambil. Bahkan ditijak-tijak orang, dikencingkan orang, dibuang orang. Kenapa? Begitu batu di sana itu berebut orang nak cium. Kenapa begitu? Karena itu batu di Mekah itu ada hubungannya kepada Allah. Itu tidak ada hubungannya kepada Allah, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang orang, dicampak orang, ditendang orang, dihinakan Allah karena tak ada hubungan kepada Allah. Atau saya jawab-jawablah Al-Quran dengan Quran. Quran itu kertas ya. Al-Quran itu kertas juga. Tapi ada keberani sampai detik ini, sampai saat ini orang mengoyak Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran atau membakar Al-Quran, padahal sama-sama Quran, sama-sama kertas ini Pak. Tidak ada orang yang berani. Jika ada orang yang berani, berarti dia menistakan agama. Tetapi anehnya kenapa Quran yang setiap hari kita baca, kita campak, kita buang, kita bakar, tak ada orang protes lah. Betul? Tak ada orang yang protes. Kenapa begini? Karena Quran itu tak ada hubungannya kepada Allah. Tetapi Quran itu walaupun sama-sama kertas, karena dia ada hubungannya kepada Allah, maka Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dia. Yang jadi pertanyaan, kalau kita bagaimana?
Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, kata ulama, kita ini makhluk ahsanit taqwim, yang betul-betul makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Sudahlah sempurna, kemudian jangan kita hinakan kita. Artinya menghinakannya jangan kita jauhkan diri kita kepada Allah. Jikalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan angkat derajat kita di hadapannya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, apa saja yang ada hubungannya kepada Allah dimuliakan Allah. Apa saja yang tidak ada hubungan kepada Allah, Allah hinakan. Allah hinakan, subhanallah. Tengok orang-orang yang hafal Quran, Allah muliakan orang-orang hafal Quran. Dikasih tempat duduk paling bagus, tempatnya paling depan menjadi imam. Tapi kita tengok orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, mana ada dimuliakan? Dia pun datang, dia suka-suka kalau dia datang. Kalaupun tak datang, tak ada orang cari dia. Betul? Tapi kalau si Hafiz ni tidak datang, mencari orang. Dicampur lagi suaranya bagus kalau dia jadi imam. Terliur-liur orang solat, ngantuk semua. Bukan menikmati, ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah iman. Nah, oleh sebabnya kata ulama, ini Ramadan ini wasilah. Ramadan ini masih wasilah untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan ini ada keberkahan, itu wasilah, Pak. Di dalam Ramadan ini ada rahmat. Di dalam Ramadan ini ada ampunan. Di dalam Ramadan ini bahkan kita akan dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari api nerakanya Allah Ta'ala. Dalam Ramadan ini, maka bersungguh-sungguhlah kita, apalagi menjelang detik-detik terakhir ini. Sedih kadang kita tengok, pertama masuk bulan suci Ramadan, ini masjid ramainya luar biasa, penuh sampai di belakang. Begitu pertengahan, penuh sampai di depan. Di depan yang penuh. Jadi sekarang ni bapak-bapak takmir masjid ni mesti mengumumkan, dia pasang spanduk besar-besar bertulisan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami kehilangan Wak Bacok, kami kehilangan Wak Maim, kami kehilangan Wak Sibuk. Kemana dia? Sibuk pergi belanja, tak balik-balik. Kata ibu-ibu bilang ni, Pak Ustaz, Ramadan ini saya masih bisa menjaga makan, saya masih bisa menjaga haus, Pak Ustaz. Saya bisa mengendalikan itu semua. Tetapi nafsu itu semua, Pak Ustaz, saya bisa kendalikan. Hanya satu nafsu yang tak bisa saya kendalikan. Apa itu? Nafsu belanja. Tak bisa saya kendalikan. Apalagi nak dekat letak ni, Bu ya. Mana kue lapis belum ada lagi, kue kering pun belum ada lagi. Maka kata ulama, laisal 'id libasil jadid, walakinnal 'id li ta'atil jadid. Jadi Idul Fitri itu bukannya masalahnya baju baru, tetapi Idul Fitri yang kita pikirkan bagaimana ketaatan kita bertambah di hadapan Allah SWT. Justru makin dekat detik-detik terakhir ini semakin meningkat ibadah kita. Innamal a'malu bil khawatim. Yang ditengok oleh Allah ini adalah detik-detik terakhir ini. Kalau di awal tak ditengok, biasa ya. Kalau di awal pemabuk pun solat. Kalau di awal juga penyambung ayam pun ikut solat. Kadang-kadang tak nampak pun nampak dia udah awal petang ya. Kadang-kadang kita pun bersyukur tengok, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Rupanya 2 hari ya dia Pak. Yang datangnya itu 2 hari saja. Alhamdulillah. Sudah banyak berpindah kiblat kita ni. Dari masjid pindah ke Pasar Tengah, dari masjid pindah ke Nusa Indah. Apalagi kalau malam-malam Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen nengok kiblat yang terbesar itu di Kota Baru, dengan Panglima itu,
Kalau udah malam berpekap-pekap orang datang. Kadang-kadang kita balik tarawih ini pun kesusahan. Dalam hati saya hantu dari mana yang datang. Banyak orang gitu Pak. Ramai betul Pak. Dan itu setiap tahun itu. Seperti itu terus. Orang bersibuk tarawih, dia bersibuk belanja. Memang Ramadan ini bukan hanya orang Islam yang dapat keberkahan Pak. Bahkan orang Cina pun dapat keberkahan dari Ramadan. Israel. Kita lihat Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi Ramadan ini sebenarnya yang bahagia ini bukan hanya kita orang Islam. Orang Cina pun suka nih Pak. Berapa banyak di Panglima yang berjualan orang Cina. Bahkan di situ ada brosur terbesar kerudung Pak. Namanya SK. Ibu-ibu Pak kenal lah. Jangan kau kali ini yang menohkan. Penuh Pak. Benar-benar penuh. Betul-betul penuh. Yang punya itu orang Cina, Nasrani Pak. Berpalang-palang di dalam tu. Berpalang-palang Yesus di dalam tu. Tapi ibu-ibu tu tak ada ditengok Yesus lah. Kodong lah ditengoknya. Asal 30.000 si ikan lah. Penuh Pak. Subhanallah. Luar biasa. Sampai jam 11 malam Pak. Dosen tu Pak. Nah jadi yang dapat keberkahan ini sebenarnya bukan hanya orang Islam. Bahkan kalau menjelang berbuka tu, yang jual tahu itu pun selompok orang Cina tu Pak. Dan anehnya orang Islam banyak pula beli dengan dia tu. Alasannya kalau tahunya orang Cina ni nyaman Pak Ustaz gitu. Kalau tahunya orang Melayu ni agak tak nyaman gitu. Kemudian yang keduanya tahu orang Cina ni banyak. Tahu 5.000 dia banyak. Kalau kita kena kot. Nah wajarlah kalau orang tu belanja di tempat Cina. Jadi saya tanya lah, kok semenjak Ramadan ini banyak laku tahu dengan naik tahu tu. Berkah Pak Ustaz. Tengok dia yang pandai Pak. Orang Cina yang ngerti Ramadan ini berkah. Yang saya sedihkan bukan itu Pak. Yang saya sedihkan ada kawan-kawan saya yang sebelum Ramadan ini rajin ke masjid. Benar, sholat 5 waktu tak pernah tinggal. Begitu masuk Ramadan, jangankan sholat wajibnya, sholat sunnah pun tak nampak batang hidung Pak. Tarawihnya tak nampak, witirnya pun tak ada, sholat 5 waktunya pun tak ada. Kemana Pak Ustaz? Sibuk jual kue no. Jual kue. Udah itu jualnya depan masjid pula tu. Sembayang tak ada. Begitu orang datang hitung kue, habis hitung kue, maghrib pun selesai. Solat pun tak ada. Mohon maaf, kita ni bukan tak melarang orang jual di masjid. Tapi kau ni jual di masjid, tolonglah hormati masjid. Kau cari punya. Sementara depan masjid ni kau tinggalkan. Orang berteriak Allah 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 Allah. Pekak kata telinga kau ni. Macam ni cucuk ya telinga macam ni. Maaf. Yang kita mesti sampaikan ini. Satu sisi kau cari keuntungan dunia di Ramadan, silakan. Tapi janganlah kau abaikan perintah Allah ini. Kadang-kadang itu kawan kita seorang tu Pak. Kita ni punya kewajiban. Tolong sampaikan. Ramadan ini setahun sekali. Tarawih ini setahun sekali. Tidak ada tarawih di bulan Syawal Pak. Oh Pak Ustaz, nanti saya nak kodok tarawih nanti di bulan Zulqa'dah dah. Bodoh mana tu? Mana ada tarawih di bulan Zulqa'dah? Tarawih itu hanya di bulan Ramadan saja. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kalau dia berdiri di salat malam, kata ulama, salat tarawih dia dengan iman, kemudian mengharap pahala daripada Allah, maka dosa-dosa dia dulu tu, dosa dia ngintip, dosa dia gabung ayam, dosa dia main kolok-kolok, main taplek pakai Indomie, itu diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa ngambil bini orang, Allah ampunkan tu.
sampaikan. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadar. Barang siapa yang berdiri salat malam di malam Lailatul dengan keimanan dan berharap pahala kepada Allah, maka dosa-dosa yang dulu akan diampunkan oleh Allah. Tetapi ada syaratnya tu Pak. Kalau dosa kita mau diampunkan oleh Allah, syaratnya dua. Pertama, iman dan mengharap pahala. Jadi yang ditengok ni adalah imannya ni. Imannya ni Pak. Kemudian yang kedua yang ditengok adalah pengharapan dia kepada Allah, supaya dia mendapatkan pahala daripada Allah. Jadi ini bukan masalah 8 rakaatnya, bukan masalah 20 rakaatnya dalam solatnya. Jangan kita permasalahkan. Dari dulu sudah begitu memang. Mau dia 8 silakan, mau dia 20 sih. Bahkan kalau dia mau seperti Imam Maliki 36 pun silakan. Tidak usah kita permasalahkan. Nah, justru yang kita mesti permasalahkan dan kita sampaikan, kadang-kadang orang lalai. Selesai sholat Isya, hanya menunggu tarawih, ba'diyah Isya tak ada dikerjakan. Padahal kata baginda Nabi, barang siapa yang mengerjakan ba'diyah Isya 4 rakaat, maka seperti dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lebih besar utamaannya, tapi kadang-kadang orang lalai yang itu. Bertanda main HP. Nabi dia tak solat ni, ni kan tarawih ya, yang penting kata dia. Ba'diyah Isya tak ada dikerjakan. Mungkin kita Pak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, saya tidak berpanjang lebar. Hanya terakhir ingin saya sampaikan, selain daripada ini semua wasilah untuk menyampaikan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah dari Ramadan, dapatkan ampunan dari Ramadan. Kemudian kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka disebabkan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir saya sampaikan, di bulan Ramadan ini jangan tinggalkan sunnah. Jangan sepelekan sunnah. Karena sunnah-sunnah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Contoh, Nabi suruh kita berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Nah, kalau Nabi suruh buka dengan kurma, jangan diganti buah-buah yang lain. Jangan diganti yang lain. Yuftiru qabla an yusalliya ala rutubah, fa idza takun rutub fa alaihi tamar. Wa lam takun tamar hasawat min ma'in. Dalam hadis ini cuma 3 saja berbuka ni Pak. Pertama itu rutub, yang kedua tamar, yang ketiga air putih. Jadi Nabi itu dia berbuka pertama kali itu dengan rutub. Rutub itu apa beda dengan tamar Pak Ustaz? Kalau rutub ini kurma yang sudah masak warna kuning. Dari muda kemudian dimasak warna kuning. Ini belum dicampur dengan apapun. Rutub ini. Cuman harganya memang mahal. Rutub ini kalau tidak salah 150. Ada yang jual 170 rutub ini. Mahal rutub ini. Dan dia tidak tahan lama rutub ini. Karena saya sering bawa rutub ini dari Mekah. Nak balik ke Pontianak dah bonyok dah. Itu rutub tu memang tidak tahan. Kecuali kita masuk ke dalam freezer, beku dia, baru dia tahan. Nah itu pun sampai di Indonesia sudah merah dia, tapi tidak terlalu merah. Rutub itu mahal Pak. Sama dengan harganya lebih kurang acuah kan. Rutub ini lebih kurang acuah. Di mana saya cari rutub ni Pak Ustaz? Saya ada jual. Ya Allah. Sebenarnya promosi ini dari awal-awal yang bagus. Kok dah tengah-tengah ni malas dah orang masyarakat. Jadi rutub, cari rutub dulu Pak. Kalau tidak ada rutub, gantilah dengan tamar. Tamar itu kurma warna merah yang biasa kita makan. Itu kurma itu Pak, yang tamar itu dia bukan langsung prosesnya dimasukkan di packing dalam kotak itu tidak. Jadi diambil dulu, dipetik, nanti dipisahkan
antara tangkai dengan buah itu. Kemudian itu kurma dimasak 1-2 jam. Masaknya dengan air gula. Dengan air gula dimasak 1-2 jam. Kemudian diiris, diambil kurmanya, kemudian dijemur. Berapa lama? 3-4 hari dijemur. Nah, kalau sudah dijemur, kemudian dimasukkan dalam kotak, di packing dengan plastik. Nah, bawa didistribusikan. Itu kurma. Ayam merah-merah yang kita makan itu kan manis kan? Itu ada gula, bercampur dengan gula. Tapi kalau rutok tidak terlalu manis. Maka kalau bapak makan kurma yang bertangkai itu lebih nyaman. Kenapa? Tidak terlalu manis. Nah, kalau yang bertangkai itu tidak pakai masak. Karena ketika dimasak itu sudah dipisah antara tangkai dan isi. Nah, lebih baik Bapak Ibu makan yang rutok yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah beliau makan 3 biji, qabla ayyusalliya, kemudian beliau sholat maghrib. Bapak Ibu, jangan makan yang berat-berat dulu. Jangan makan yang berat-berat dulu. Nanti selesai sholat maghrib. Kenapa? Mudaratnya banyak. Karena saya sering tengok orang karena makan terlalu banyak, itu sholat banyak sekali jadi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pula ciduk orang ni dengan saya ni? Ciduk, tahu ciduk? Ciduk. Sedap itu. Begitu tahiyat pun juga begitu. Apa pula banyak ciduk ni? Rupanya buat 3 piring dilantak Pak. Dan berat kita ni untuk lakukan ibadah kalau banyak makan, betul? Tapi kalau yang tua-tua ni tak ada lah. Kerana terbolok dah kecil dah. Dah pucuk dah, korop dah dia. Yang muda-muda dah ni. Yang muda-muda ni, ya Allah mak, cendol biasa 6-7 jenis. Depan mata tu makan. Kalau kita beli jujur, walaupun banyak makanan di depan mata, kadang-kadang kita makan ni 1-2 butir, ya, betul tak? Minuman juga begitu. Nah, ini gambaran dulu kata ulama. Gambarannya apa? 14 jam kita tidak makan, Pak. 14 jam kita tak makan, tapi selesai hanya 14 menit saja. 14 menit selesai. Kemudian bermacam-macam di depan mata yang kita ingin miliki. Ada semua ni dongkok-dongkok, naga sari, kuih kacamata. Ada semua. Bahkan bingkai 3 jenis, rendang, berjemur, lembab. Ada semua. Akhirnya yang kita makan buat 3 butir saja. Semua kita ingin miliki, tetapi ketika itu yang kita nikmati hanya 1-2. Ini gambaran Pak. Itulah nafsu kita selama kita hidup di dunia. Semua nak kita dapat. Pangkat, jabatan, nak jadi orang kaya. Kadang-kadang ini pun tak cukup 1 Pak. Betul? Semua nak kita miliki. Tapi begitu kita nikmati, gini ke apa hasil kata dia. Sangka dah ni tak apa di hujung semua. Tengok apa dia? Sejengkal tak Pak? Sejengkal boy. Nah, ni dari mulut sampai ke dekat, dari pusat ke kemaluan. Sejengkal kan? Habis itu apa dia terapa? Kata bininya masa lagi kau nak kahwin lagi Pak, kata dia. Alah tak lah, kau cari dia. Banyak-banyak kata dia. Habis. Wassalam. Tak ada Pak, ini semua gambar. Hanya hilang 14 menit saja. 14 jam. Dan ini menunjukkan bahawa dunia ini hanya sebentar saja yang kita nikmati. Akhiratlah yang selamatlah lamanya. Kita duduk sebentar di sini, tidak ada dan tidak bukan. Ini kita duduk ini hanyalah untuk tabungan akhiratnya Allah Ta'ala. Dan puasa ni, ini sikit lagi Pak, boleh ya? Boleh. Sikit lagi. Ini kata ulama Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa ada rahasia Ramadan yang sangat terpenting sekali. Di antara semua rahasia, kata beliau, puasa yang kita kerjakan ini tak boleh dan tak bisa dirampas siapa pun.
Tidak bisa dirampas siapapun dalam keadaan apapun. Tetapi kalau sholat kita bisa dirampas, Pak. Siapa yang merampasnya? Orang yang kita zalimi selama di dunia, Pak. Kalau kita fitnah orang, Pak, kalau kita domba orang, kita bergibah, nanti di akhirat Allah mempersilakan orang yang kita zalimi itu untuk mengambil pahala kita. Solat kita, zakat kita, kemudian infak kita, sedekah kita, haji dan umrah kita dipersilakan oleh Allah untuk mengambil pahala. Tetapi kalau puasa ni tak bisa. Apa kata baginda Nabi dalam hadis qudsi? Kullu amala ibni Adam lahu. Semua amaliyah keturunan Adam lahu untuk dia. Solat dia untuk dia, zakat dia untuk dia, kemudian haji umrah untuk dia, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana jazabi, dan aku yang mengganjarkannya. Artinya kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, beliau mengatakan nanti di akhirat begitu orang minta amaliyah kita kasih. Sehingga ada hadis yang dikatakan hadis muflis, yaitu hadis bangkrut. Kita bawa pahala solat kita berikan kepada orang. Tetapi ada satu kelompok yang dia minta pahala puasa. Allah mengatakan fa innahu li wa ana jazabi, tak bisa, kata Allah. Ini puasa khusus untuk aku. Wa ana ajzabi, dan aku yang mengganjarkannya. Artinya puasa ini adalah simpanan kita di antara amaliyah-amaliyah yang lain. Bahkan ada satu bab riwayat menjelaskan tentang keutamaan puasa. Ternyata yang banyak yang memasukkan kita dalam surga adalah orang yang berpuasa. Puasa kita tidak bisa diintervensi siapapun, Pak. Maka satu hari saja, kalau kita tinggalkan puasa ni, Pak, satu hari saja, bighairi uzrin, dengan tanpa uzur syar'i, maksudnya uzur yang dibenarkan. Macam sakit, dia boleh buka. Orang tua yang tak mampu boleh buka. Orang safar boleh buka. Bahkan orang kerja bangunan yang panas-panas terik itu, yang dia tak kuat berpuasa, kalau dia melanjutkan dia pingsan, mati aku ni Pak Ustaz, kata dia. Boleh dia berbuka, boleh, Pak. Tetapi setakat hanya itu saja. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia haus, dia minum. Tapi habis itu dia tidak boleh makan lagi. Hanya menghilangkan dahaganya, laparnya, ketika itu, Pak. Boleh dia berbuka. Kemudian apa dia mesti mengkodok? Ya, mesti mengkodok. Tidak boleh tidak mengkodok di waktu-waktu yang lain. Di waktu-waktu yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, kata baginda Nabi, man fatara shaiman, barang siapa yang berbuka satu hari saja di bulan suci Ramadan, bighairi uzrin, dengan tanpa uzur, tak ada uzur syar'i yang dibenarkan. Kemudian dia mengkodok di hari-hari yang lain, kata Nabi. Satu hari yang dia berbuka, dia kodok hari yang lain, tidaklah sama, walaupun mesti dia berpuasa selama seumur hidup dia, kata Nabi. Tampak seumur hidup. Kalau kita ganti, tidaklah sama dengan satu hari. Begitu besarnya fadilah dan keutamaan Ramadan. Nah, terakhir yang saya sampaikan, Pak, jadi karena ini rahasia daripada simpanan daripada Allah, maka beruntunglah orang-orang yang sampai saat ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin sampaikan, sejahat-jahatnya kita ketika kita masuk Ramadan, jangan kita maksiat, Pak. Ini terakhir. Mungkin ada yang pernah menyampaikan, jangan bermaksiat. Kenapa? Ada hadis dalam kitab Fawaidul Mukhtar juga diceritakan, ada orang yang diseret oleh malaikat, diseret sama malaikat yang mau dicampakkan ke neraka, Pak. Dia bukan hanya diseret, tapi dipukul habis-habisan oleh malaikat, dilanyak benar-benar, Pak, dibelender betul-betul aja. Nah, kemudian ketika itu lewatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini lewat, ditengoknya, Pak. Dia pun bekerja, diambilnya jubah Nabi, Pak. Apa kata dia? Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaati saya, tolong saya ya Rasulullah. Nah, Rasul ini sayang kepada umat, cinta kepada umat. Kemudian karena umatnya minta bantu, minta tolong, dia pun mengangkat tangannya, kemudian mengangkat kepalanya dan bermohon kepada Allah agar bersedia diampunkan oleh Allah. Begitu Nabi mengangkat tangan, tiba-tiba malaikat yang mukul itu ngomong,
Apa kata malaikat itu? Ya Rasulullah, turunkan tanganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkan kepalamu ya Rasulullah. Siapa pula kau ni? Berani nyuruh aku ni? Kalau kita kan begitu dulu. Aduhlah kita ni orang pejabat, boleh nak sombong tu kan? Kalau ada orang nak nentuk macam-macam dia untuk beling pula kau ni, kita. Kalau Nabi tak begitu Pak. Begitu ditegur, Nabi itu turunkan tangannya dan turunkan kepalanya. Dan malaikat itu mengatakan, Inna khasmuhu Ramadan. Sesungguhnya yang memberatkan dia ni sehingga dia disiksa sampai sekejam ini, yang menjadi saksi sehingga dia disiksa adalah Ramadan. Apa perbuatan dia? Ma'asi fi syahr Ramadan. Dia bermaksiat di bulan suci Ramadan. Dia bermaksiat di bulan suci Ramadan ini. Bini orang diambil di bulan suci Ramadan ini. Kemudian bertebiatlah intinya. Padahal disuruh kita ni banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Berjanji pula dengan bini orang, berjanji pula dengan anak dan orang, bertebiat pula. Maklumlah bulan suci Ramadan ni kan sepi-sepi. Dah kita booking je hotel kata dia. Hati-hati ni Pak. Nanti ni disiksa ni. Nah kemudian karena tadi dia ni, karena baginda Nabi sudah dikasih bocoran oleh malaikat bahawa dia ini bermaksiat yang menjadi saksi ada Ramadan, maka Nabi mengatakan anna bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Kalau yang menjadi penyebab dia disiksa persaksiannya adalah Ramadan, maka aku pun sebagai Nabi tidak akan membantu dia. Bukan kita mengatakan Nabi jahat, tidak. Saking Nabi ingin menghormati bulan suci Ramadan. Maka saya pesan bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan bermaksiat di bulan suci Ramadan. Mata ini jaga Pak. Pak, jaga mata ni. Jangankan yang haram, yang halal saja tak boleh bulan suci Ramadan ni. Maka ibu-ibu jangan undang bapak-bapak, jangan mengundang nafsunya. Kadang-kadang ibu-ibu ni di rumah pun berlihat pakai baju begini kan. Cuma saya anehnya, kalau di luar Ramadan ni kadang-kadang kita nak tengok ni pun tak ada, kita tidur di rumah. Begitu masuk Ramadan, apa pula rasanya excel pula gitu kan. Padahal di luar Ramadan tu jangan nak tengok, nak noleh pun masih tak mau dah rasa. Tak cadang, mana banyak sekolah dah, terkuat semua dah. Tapi begitu Ramadan, kenapa begitu Ramadan kita tengok kadang dia jelik pun dah boleh kita share gitu kan. Macam mana rasanya? Nampak lain kau ni kata dia kan. Gitu juga bapak-bapak, tolong bapak-bapak, walaupun di rumah seorang jangan pakai celana polo. Janganlah. Tolonglah Pak. Pakailah yang pantas di bulan suci Ramadan ni. Ya, jangan pakai dress yang begitu ketat-ketat nak mengundang nafsu bapak-bapak. Cium kening boleh ke Pak Ustaz? Boleh, tidak batal. Cium pipi boleh ke? Boleh, tidak batal selagi tidak bernafsu. Hanya mencium untuk kasih sayang silakan. Yang tidak boleh adalah ciuman mulut. Tidak boleh. Agak busuk-busuk dia boleh lihat misal. Kemudian apa namanya? Bininya pun bilang, kau pun agak busuk benar agak banget. Sama-sama busuk tadi kan dia kan. Terasa batal puasanya kan. Yang kita takutkan nanti mulai dari ciuman, mulai nak berpeluk. Dari berpeluk, tak ada orang tengok ni kata dia. Anak kita ni pun dah tidur semua dah. Ada singkat tadi kata dia kan. Habis pahala puasa. Salam. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau berhubungan suami isteri di bulan suci Ramadan berjima dia, maka kafarahnya berat Bapak Ibu. Dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau dia tak kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia kasih makan anak yatim, fakir duafa. Fakir duafa 60 orang. Fakir duafa 60 orang yang dikasih makannya. Ini berat. Maka tolong jangan mengumbar nafsu. Kemudian kalau bapak-bapak ibu-ibu keluar cari kaki, jaga mata. Kadang-kadang kalau sudah berbukanya itu bangkit keluar semua. Dia ni kadang-kadang tak faham. Kalau kita ni orang muda, kata orang tak ada kata gegar benar. Kadang-kadang kasihan ni orang tua nak cari dapat hobi jadi dokok-dokok.
Ngapa Pak Haji dari tadi berputar terus berputar? Mencari apa Pak Haji? Cek kuih kacamata. Itu kuih kacamata Pak Haji. Tak jadilah apa pinang ya. Allah Akbar. Apa pinang pula bukan apa adik enggak? Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Tolong jangan balik dulu sebelum sholat syuruk 2 rakaat supaya mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan hari ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan mudah-mudahan apa yang disebutkan Nabi kita dihindarkan Allah dari api nerakanya Allah SWT itu semua ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika kalau ada kekurangan serta kesalahan. Terakhir, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan ke polisi. 2, 3 kucing belami manalah sama si kucing belang. 2, 3 Ustaz ku cari manalah seganteng Ustaz Andi seorang. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang titip Ustaz.